Beli oleh-oleh ke Bali untuk dibagi-bagi. Maijah bunyiin klakson. Ya, balik lagi di konten Fight Reaction. Kali ini FN44 menjadikan partai yang sangat spesial dan luar biasa. Dengan tema Battle of Pride. Namun kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemani oleh fighter-fighter andalan One Pride. Salah satunya adalah Mas Mario Satya Wirawan. Silakan Mas, perkenalkan diri lagi Mas. Ya, nama saya Mario Satya Wirawan. Saya fight di kelas 61,3 yaitu bantamweight. Dan bersama saya Mas Tio yang kita lihat sendiri seperti baru turun dari gunung. Ini habis dari gunung di Pangrango. Oh iya deh. Bukan dari Gunung Sahari, bukan? Bukan. Apa Gunung Putri? Toko buku. Oh, tuh gunung. Tahu ya saya maksud ya. Gak boleh disebut ya? Jangan Jangan lah. ya. Iya, Dia gak pasang iklan di sini ya. aman aja. Oh iya. Ya, jangan Oke. terlalu lama karena pembahasan kali ini akan sangat spesial dari sesi weekend sampai full fight. Ya, pokoknya tungguin aja. Weekend selanjutnya kelas bantamweight antara Brian Lautan melawan Alfiandi. Ini kelasnya Bang Mario nih. Gimana Ya, nih. tanggapanmu, Bang? Ya. Terhadap persiapan kedua fighter ini. Apapun yang terjadi, mau mereka bakal menang atau kalah, suatu saat gue bakal ketemu salah satu dari mereka atau dua-duanya dari mereka. Jadi ya udahlah. Ini mah mereka bagus-bagus sih. Jujur bagus-bagus. Cuma ya sesumber. mereka bagus-bagus ya, cuma iya. kalau dibanding sama gue kayaknya I'm sorry deh. I'm sorry deh. Tersirat loh. Tersirat deh ya. Buat Mas Ya, Brian sama Mas Alfiandi. sama Alfiandi Ditunggu, ya Mas udahlah kalau misalkan menang nikmatin aja dulu kemenangannya. Next time sama gua belum tentu. Waduh, udah nebar pesawor. Udah Bang, jangan terlalu diumbar-umbar lah sekarang, nanti full fight-nya aja kita tonton. Oh iya, siap. Kita berikan reaction yang terbaik. Oke. Kita lagi full fight-nya mulai nih. Oke, Mas Mario, bentar lagi full fight antara Brian Lautan lawan Alfiandi. Kelasan lu nih, gimana tanggapan lu? Ayo dong. Tadi lu udah pesawor-pesawor nih. Ya saya udah mempelajari sih game keduanya ya. Iya. Nggak ada yang spesial banget ya dari mereka ya sebenarnya ya. Jumawa nih, biasanya orang Jumawa nih begini nih. Ya, Gimana? semua bisa ditangani lah kalau sama saya. Tapi kalau biarinlah mereka berdua berantem dulu lah. Iya. Kita lihat yang menang. Nanti yang menang lawan Gugun. Iya, benar. Ya. Benar. Tapi bisa lawan gue Tapi juga. bisa lawan gue juga kalau Gugun masih cedera juga. Bisa. Ya kita lihat di sini ya Alfiandi. Ngeri Alfiandi pukulannya. Alfiandi kalau dilihatnya tuh tangannya lebih rapi dari si Brian ya. Rapet ya, ininya ya. Pukulan, Jaga banget. Pukulan-pukulannya lebih rapi ya. Kalau misalkan si Brian tuh dia lebih memulai serangan dari tendangan-tendangannya. Nah, ketika dia udah ketekan agak ke belakang, dia baru ngeluarin tangannya tuh. Nah, ya balik itu ya, balik. Ganti posisi itu ya. Dia ganti stance. Dari posisi ganti stance emang dia bisa nendang, tapi mukulnya kurang. Nah, tuh lihat. Kan ketika badan dia condong ke belakang, dia baru lempar pukulannya. Betul. Nah, yang belum kelihatan adalah gimana take down-nya si Brian. Iya. Nah, Brian take down-nya seperti apa? Kebanyakan sih dia nunggu orang nyamperin ke dia, terus dia putar gitu. Iya, kayak tadi ya. Nah, kayak tadi. Betul. Nah, sekarang kita lihat posisinya. Siapa itu? Alfiandi di bawah. Alfiandi di bawah. Iya. Ini masih ini. Posisi Alfiandi di bawah juga jarang terjadi ya. Dia cuma ada di bawah ketika lawan Agus. Dan itu dia kalah. Apakah di sini akan terulang kembali kejadian seperti itu? Kurang mengenakan. Ya kalau dilihat Alfiandi take down-nya kurang bagus, tapi dia itu pinter menyelinap ke belakang untuk mengambil RNC. Nah, dari sini kita lihat nih, di sini dia udah ada underhook nih satu nih. Ya. Nah, dari underhook di tangan sebelah kirinya ini dia bisa aja nih menyelinap ke belakang nih, seperti biasa. Ini sepertinya dia Nah, tinggal tapi nyari underhooknya udah momentum keluar. aja Mas ya. Underhooknya udah keluar sih sekarang. Kita lihat Brian apakah dia bisa keluar dari guardnya. Kalau posisi guardnya terbuka seperti ini mestinya bisa sih. Dia cukup menekan di bagian lututnya tuh. Itu tangannya coba ditekan ya sama Brian ya. Iya, kalau tangannya sulit. tangannya ditekan tanpa lututnya dilewatin sih. Sulit banget itu ya.
Oh, sulit itu sih, hanya buang-buang waktu dan tenaga saja ini ya. Betul sekali. Nah. Iya. Oh, Bisa keluar. percobaan ke triangle tapi meleset kepalanya. Ini Alfiandi sepertinya masih kesulitan keluar dari ini ya, tekanan dari Brian ya. Iya, pukulan Iya. masuk. Kakinya coba untuk ganggu. Iya. Oh, Brian coba langsung main dibawa ke bawah nih. Udah dibawa ke bawah. sisa 2 menitan nih ya. Pertandingan langsung di bawah terus. Pertanyaannya, apakah Brian kuat gitu main yang sifatnya nahan-nahan seperti ini? Kalau misalkan main striking kan meledak ya, kalau pukul. Nah, kalau yang ini kan nahan kan? Iya, betul. Nah, karena ada elbow ataupun pukulan yang mengganggu ke Alfiandi ya. Iya, karena di pertandingan yang dia kalah lawan Gugun, Gugun strateginya cuma nahan sampai daya eksplosifnya tuh hilang ibaratnya. Daya eksplosifnya Brian hilang. Nah, setelah itu dia baru mulai memukul. Nah, sekarang di sini Brian yang bukan terulang lagi. Brian mencoba melakukan apa yang dilakukan Gugun ke dia kan. Dia mengcopy. Mengcopy. Dan tidak tahu nih. Nah dari sini underhook. Nah, apakah dari sini Alfiandi bisa naik ke belakang? Mungkin. Udah mulai ini ya. Ya, Alfiandi mulai naik dan dia akan merembet cage. Tapi Brian lumayan juga. Tapi kayaknya sebentar lagi jatuh. Ternyata salah. Bisa sama-sama bangun nih. Sama-sama bangun. Ya, kninya masuk. Nah, kninya masuk. Ya. Ini sepertinya Brian akan menjatuhkannya lagi nih kayak yang di awal nih. Kalau misalkan posisinya agak di pinggir dia nggak bisa. Dia harus dari tengah. Nah, karena dia force-nya dilempar ke belakang seperti itu. Iya, ini masih di cage, sisa 30 detik. Ini tanggapan lu gimana Mas dari berarti sisa 30 detik ini? Sebenarnya ada. Apakah masih seperti ini clean terus atau gimana? Nah, di sini kan kebalikan ya. Sekarang Alfiandi yang lebih menyerang ya. Ada angin segar gitu dari Alfiandi kan. Alfiandi mestinya bisa mengkombinasikan ya antara takedown upper body, takedown double leg sama takedown single leg nih. Nah, dari di sini dia masih ada kesempatan untuk single leg. Nah, tapi dari tadi belum dilakukan. Baru kali ini aja diketemuin tangannya nih. Nah, tapi waktunya udah terlambat. Menunggu untuk ronde kedua sepertinya nih. Mungkin. Kalau saya jadi corner ya saya bilang coba takedownnya dikombinasin dari double ke single, ganti. Asik. Jumawa sekali temannya Mas Ardi. Nah tuh, takedown tipikal Brian ya. Nggak akan bisa. Apa yang nggak akan bisa? Nah, nggak tahu. Tidak tahu bahasanya gitu kan. Saya bukan fighter yang bisa menerjemahkan itu. Makanya ada Mas Mario di sini. Itu bahasa Manado, gue juga nggak bisa. Nggak bisa ya? Gue udah ngelesnya udah jahat tadi. Iya, udah. Kalau misalkan juga bahasa Sunda mungkin masih bisa. Kalau bahasa Manado, Ngana tahu. Ngana tahu. Apa jadi begitu? Yang Ngana tahu kenapa body poco-poco. Oke, ronde kedua gimana nih Mas? Apakah masih setajam ronde pertama? Kita lihat pukulan dulu di awal, baru selanjutnya dibawa ke bawah. Kakinya. Emang kakinya cepat ya dia ya. Cepat sekali. Nah, dari sini dibalas. Kemungkinan. Telak sekali perutnya. Elbow-nya tadi masuk hampir. Ya. Alfiandi sepertinya goyah ya. Alfiandi goyah. Tapi masih ini menurut lu masih kompos ya, masih masih berkonsentrasi. Iya, belibet juga sama kayak gue. Maksudnya dia nggak kehilangan arah. Nah, dari sini kita lihat memang tangannya Alfiandi lebih bagus dari Brian, tapi kakinya Brian lebih bagus dari Alfiandi. Iya. Serangan yang mengerikan ya. Tendangan pukulan yang masuk.
Mestinya sih Alfiandi udah nih dari sini ketika diserang Brian bergerak ke sebelah arah tangan kanannya ya. Iya. Dia seperti Nah, dari tadi ya mestinya udah bisa dibaca sih dari situ. iya benar. Sepertinya apa nggak bisa itu ya, jadi diambil gitu apa strateginya si Brian. Nah, kalau saran saya sih jadi sebelum jadi di serangannya itu dipakai tipu-tipu dikit. Tipu-tipu. Nah, jadi sebelum dipukul dikocok dikit. Nah, disentak dikit. Telak pukulannya. Brian pukulannya Brian atau Alfiandi pukulannya udah mulai Alfiandi, los ya. Mayun, Ya, untung dibawa ke bawah gagal. Angin segar banget nih buat Brian ya. Iya. Aduh, gimana Mas? Brian, ya mungkin ya di sini dia mendapat angin segar ya. Cuma dari kacamata saya yang tidak saya pakai ya. Iya, tuh. Ada di kolom sini nih makanya nih. Ya, Asal gua ya ambil. ada lah formulanya untuk menangkal ini semua. Asik dah. Ada lah. Sedap. Bisa lah ini. Mantap. Nah. Ngeri. Nih secara tidak langsung apa efek dari serangannya Brian tuh parah banget ya ke si Alfiandi ya. Karena dari tadi Alfiandi udah mulai miss ya. Mulai miss pukulan ya. Tuh udah mulai hilang kendali juga sepertinya. Nah, tapi nggak tahu nih. Ya menurut saya ya mestinya sih Alfiandi ketika udah punya pegangan seperti ini ya dipertahankan nih, jangan sampai kemana-mana. Pertahankan dengan cara ya senderin dia ke cage ya. Tuh. Ini udah apa namanya? Sepertinya itu strategi yang cukup efisien gitu di situasi. Telak banget, Mas. Ya. Bisa lah ya. Ya. Tuh, itu bawah, dia ya. kesalahannya. Ya, masih bisa keluar. Nah. Ngeri banget. Nah, dari sini ya underhooknya mesti lebih dalam lagi. Harus lebih dalam lagi underhooknya. Ini nggak ada yang sebenarnya membalas nih, mengeluarkan nih. Ya. Nah, soalnya tangannya si Brian masih ada di dalam situ tuh. Mesti si Alfiandi niatnya mengeluarkan tangannya itu, tapi gripnya belum ada tuh. Nah, kalau gripnya udah ada, mungkin dikeluarin tangannya terus dini. Nah, dari sini ini yang mestinya lebih kombinasi ini antara upper body single sama double leg takedown. Tapi kalau misalkan posisi kakinya ada di tengah-tengah kakinya Brian seperti ini susah. Kakinya dia mesti ada di luar. Ya, ini sisa 1 menit pertandingan. Nah, dari sini dia mestinya bisa bergerak ke arah single nih. Ya. Itu sepertinya mencari membuka ruang gitu untuk melepaskan ininya. Ya, sisa ini 50 detik lagi. Oh, ini 5 round ya? 5 round. Aduh, ini panjang ya. Ya, panjang ya. Kayaknya kita pulang subuh ya. Waduh, jangan sampai pulang subuh dong, ya kan? Waduh. Iya, sisa 40 detik lagi. Nah, di sini mungkin Brian kalau misalkan pinggangnya sudah lebih dekat dia bakal coba muter. Iya. Tapi nggak tahu. Ya. Nah, tapi pinggangnya masih jauh. Nah, sulit sekali sepertinya nih Alfiandi untuk melakukan serangan apa gitu sepertinya. Hilang konsentrasi gitu kan. Iya. Apakah bisa keluar? Keluar leher. Ininya masuk. Kuat sekali. Dua cage. Ya. Sepertinya akan habis ronde kedua. Luar biasa. Ronde kedua. Kita lihat di ronde ketiga apakah Brian masih bisa selincah itu? Betul. Dan sedangkan apakah Alfiandi malah membalikkan keadaan gitu kan seperti pertarungan sebelumnya gitu. Kalau Alfiandi dia kan sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya itu telak banget. Tapi gagal ini ya, gagal menjatuhkannya ya dengan sempurna ya. Karena head kicknya agak ditahan sedikit, jadi dia malah sumber kerepotannya dia gara-gara head kicknya itu tadi. Iya kan? Setelah head kicknya mendarat, dia jatuh. Setelah jatuh dia berada di clinch. Nah, dia mulai kerepotan tuh di clinch itu tuh. Secara tidak langsung Mas Mario menganalisa calon-calon lawannya nih ya. Gokil. Mantap lah nih. Habis ya.
sepertinya ronde ketiga nih ya akan Ronde menjadi ketiga. sepertinya akan jadi momentum ya karena si Alfiandi tuh Alfiandi menurun banget gitu kan. Alfiandi Secara permainan. secara permainan dia menurun, tapi momentumnya ada sedikit-sedikit Iya, tuh. Untuk dia bisa bangkit masih ada kemungkinan. Dengan catatan Brian tidak secepat di ronde kedua. Ronde kedua dan ronde pertama. Apakah ya kelihatan dari tendangan awalnya sih udah nggak sekeras tadi ya. Iya benar. Tuh, Udah dan nggak secepat juga ya. pergerakannya juga udah bisa disentuh. Banyak sekali miss. Ternyata masih lincah nih di awal-awal nih ya. Masih lincah di awal. Itu dia. Ya, miss lagi Alfiandi. Ini sepertinya jaga jarak ya udah mencari momentum aja nih sepertinya. Nah, ya. Luar biasa sekali masih menunggu. Masuk terus ya pukulannya si Brian ya. Masih lincah aja nih Mas. Berarti kalau lawan dia 3 round ya, misalnya dari 3 round ya. Lupa ya, ngomong 2 round doang. Ya, nggak lama Ya. lama. Ronde pertama kali ya. Ini ya aduh. Kekejar maksudnya dia bisa kelihatan lincah lawan Alfiandi. Cuma kalau lawan gua kayaknya kekurung juga ujung-ujungnya. Gila, lagu banget. Lihat tuh. Lihat. Nih. Iya. Tuh. Tahu lah ya kalau lu. Tahu lah. Nih. Dia selalu bergerak ke arah kanannya. Iya. Sedangkan Alfiandi nggak motong ke arah kanannya gitu. Jadi nih si Brian bergerak begini, Alfiandi geraknya gitu tuh. Jadi nggak dapat. Padahal kalau dia bergerak ke kanan, Alfiandi tinggal bergerak begini. Langsung ketemu. Lawan Gobak Sodor. Lawan Gobak Sodor. Tua banget gua nih. Uppercut yang mantap tadi. Iya. Cukup lumayan masuk. Jadi akhirnya bermain clinch lagi ya. Nah, di clinch lagi. Cari momentum untuk melepaskan ini lagi nih kayaknya. Ya, kayaknya dia mengincar nih ya. Tapi belum ada underhook. Nah, kalau udah ada underhook, udah lebih aman. Masuk. Gitu. Sepertinya ini nyari poin pelan-pelan ya si Alfian dia karena udah tertinggal. Dicicil aja ya. deh. Masih ada 3 round. 3 round untuk nyicil ini ya. Tinggal sekitar 2 menit lagi Di round ketiga. Ya, tapi di sini Brian cukup baik ya dalam menjaga posisi kepalanya tuh. Nah, dia menempatkan kepalanya lebih rendah dari kepalanya Alfiandi, jadi badan dia nggak ketekan ke cage. Jadi si Brian tinggal nyari momentum aja nih untuk bisa keluar. Nah, seperti itu. Ataupun menekan balik nih. Ini kan lagi ditekan banget nih masih Alfiandi. Nah, kayak gini kan Alfiandi udah ada di bawah kepalanya dia kan. Iya, Alfiandi dari sini kalau misalkan dia bisa ngelepasin tangan kanannya dia bisa bergerak ke arah double leg atau single leg nih. Tapi apakah dia bisa ngeluarin? Sepertinya. Atau mungkin kuncinya cuma di pergelangan tangannya itu tuh. Masih kesulitan nih ya. Menyerang satu sama lain karena sama-sama defense-nya ya sama-sama kuat ya. Tapi underhook-nya juga udah nggak punya dia sekarang. Iya, apakah dibanting lagi? Iya, dibawa ke bawah langsung sama Brian. Luar biasa Brian. Kita lihat ground game-nya Brian apakah sudah lebih baik? Asik deh, sedap. Apakah akan lebih baik? Sedap sekali. Aduh. Dari sini Lau nggak sabar untuk nggak sabar. Dari sini nih kita lihat. Sprawl-nya bagus. Nah, berdiri kembali tapi masih ada underhook-nya satu dari sebenarnya Brian menerima ya double ke catch. Oke, kita sambil mungkin ini ya nyari napas juga kali Mas. Iya. Cari ngumpulin tenaga juga kali Mas ya untuk menyerang balik ataupun keluar dari tekanan oleh Alfiandi. Nah, masih saling berebut underhook. Iya. Ya. Memang Brian, Brian kalau urusan berebut underhook dia lebih ini ya, lebih lihai. Lebih aktif. Karena ya emang itu yang penting ya. Iya.
Ini di bawah nih, ada di bawah ataupun Nah dari sini karena sisa 20 detik nih. sisa 20 Momentum detik. juga nih Mas nih. Nah dari kalau dari Tangannya diambil. Tidak bisa rupanya. Stamina-nya Brian nih luar biasa ya Mas ya. Ronde ketiga masih ini loh. Twister. enggak, ini apa crucifix, tapi bukan crucifix karena tangannya nggak dijepit. Hampir Saved dia by the bell sebenarnya. Dia mencoba melakukan sesuatu yang fancy tapi cukup beresiko tuh itu. Ya miss banget. Masuk ya uppercut-nya ya. Bawa ke bawahnya. Harusnya sepertinya Alfiandi udah tahu ya kalau ketika Brian udah bisa keluar dari tekanannya Alfiandi di catch gitu kan. Udah mau dibanting tuh karena dari tadi berhasil mulu tuh bantingan si Brian tuh. Mestinya dia nggak menekan ke depan ya, tapi ngambil dari samping. Finish Betul. Saya ngertinya finish. Apa ya finish? Finish apa dia? Mau finish kah gitu. Kali ya. Artinya apa ya? Finish apa dia? Mau diselesain apa gimana ya? Oh mungkin. Bisa jadi. Apakah instruksi untuk ronde keempat udahlah menangin aja lah, mungkin kali ya. Ronde keempat dari bantamweight title fight, interim bantamweight. Interim title fight. Gimana nih? Secara poin dari secara poin Brian unggul banget ya. Miss lagi. Brian nih lagi hebat ya untuk keluar dari menghindar dari pukulan ya. Benar. Masih lincah. Ya seperti kata lo Mas. Alfiandi mengikuti apa yang Brian keluar gitu kan. Ya. Walaupun kawan Brian mundur-mundur terus. Ya seperti tadi lagi. Ini bukan serangan putus asa kan Mas? Bukan serangan-serangan. Belum ada serangan-serangan yang ini ya, spekulasi. Benar. Ini masih serangan-serangan terukur ya dari tadi ya. Juga si Alfiandi tadi udah akhir ronde pertama pengen single leg. Iya nih, mestinya single leg potong waktu. Nah ini mungkin kuda-kudanya kuat juga nih kayaknya si Brian. Ya dia ada underhook sih. Jadi kalau misalkan tangannya udah ketemu ya tinggal diangkat aja sih sebenarnya. Tapi ya mungkin udah capek jam segini. Ya betul. Jam berapa pula udah lewat dari tengah malam ya. Lewat tengah malam. Iya dibawa ke bawah tidak bisa. Brian. Mestinya sekarang coba Brian yang ganti. Nggak bisa ya? Gantian menyerang ke single leg, double leg. Di ini mulai Brian sepertinya menerima ditekan sama Alfiandi gitu. Jadi senderan ya. Iya, senderan. Dia cakwe. Dia sore tuh. Dia pagi, pas sore udah nyender tuh biasanya tuh cakwe tuh. Dia bahunya menerima untuk disandarkan. Pengen curhat sih sebenarnya kayaknya siapa namanya? Alfiandi. Tuh. Dan terbalik keadaannya. Untuk throw counter dari takedown ala Brian tuh memang cukup beresiko ya. Beresiko ya. Dan menghabiskan tenaga yang banyak. Nah, kita lihat nih kalau misalnya posisinya dibalik nih, Alfiandi yang di atas, apakah Brian bisa bangun atau Alfiandi bisa mengontrol? Nah, ya Alfiandi pelan-pelan ya masuknya. Alfiandi sabar. Dia kalau urusan ground dia lebih sabar. Terlihat ya. Elbow-nya dari tadi ganggu. Iya di bawah juga Brian mau keluar gitu. Maju pelan-pelan. Naik makin lama makin naik lebih jauh makin jauh dari pinggangnya Brian. Karena kalau semakin jauh badannya ke atas semakin susah dibalikin. Bener nih, kata lo Mas dia sabar banget, ganggu kepalanya kan dipukul, di elbow gitu kan. Ini coba tuh pelan-pelan terlihat ya. Ya, nah mestinya seperti itu tuh kalau misalkan kita berurusan sama fighter yang eksplosif, kita tahan
untuk waktu yang agak lama, mungkin kayak sekitar 5 detik. Biasanya kalau orang-orang biasa dalam waktu 3 detik dia bakal meronta-meronta, lebih dari 3 detik dia berhenti meronta-ronta. Nah, mungkin kalau misalkan kayak Brian di sini yang emang badannya fit, mungkin dia bisa dalam 5 detik sampai 7 detik dia masih bisa meronta-ronta tuh. Lebih dari itu biasanya sulit. Ini Ya contohnya di sini nih. Nah, setelah udah cukup lama ditahan di bawah, dikontrol di bawah, dia udah berhenti. Iya. Berhenti bridging, berhenti meronta-ronta kan? Dan si Alfiani juga menekan lehernya si ini ya Brian ya dari elbow-nya kan. Ya dari Untuk biar dari shoulder-nya. nggak banyak bertindak lah. Nggak banyak bertindak. Iya. Iya benar, apa kata lu dia sabar pelan-pelan ya. Sabar, masuk. sabar Biar pelan-pelan. nggak keluar biar si Brian nggak keluar ya. Ternyata Masuk ke half guard di sini. ya. Apakah Sisa bisa 1 menit lagi, apakah bisa nih Alfiandi bisa malah keluar? membalikkan keadaan gitu kan? Ya kalau untuk round ini mungkin Alfiandi yang menang ya, tapi katanya penilaian bukan berdasarkan round per round, tapi secara keseluruhan. Betul. Nah, Ya. kita lihat Alfiandi apakah bisa lebih aktif kalau misalkan half guard-nya juga udah cukup dalam ya dari Brian. Brian apa Brian sih? Brian atau Brian? Lawitan aja lah ya. Lawitan ya. Lawitan aja deh. Ya, Mister. Deal ya, lawitan aja sebutnya ya. Ya. Oke, siap. Lawitan. Lawitan di sini. Lawitan ya, lawan Alfiandi. Alfiandi mencoba mengeluarkan kakinya tapi itu Sulit ya, masih kena kuncian ya sepertinya. Karena itu di lockdown ya namanya. Lockdown. Kayak ini ya, program. Nah, dari sini masih Ya, bersabar. ronde 4 berakhir. Ronde 4 Aduh, itu berhasil, momentum ya berakhir. sebenarnya untuk si Alfiandi ya. Momentum ada angin segar gitu, bisa membalikkan keadaan dari tekanan-tekanan lawitan. Ronde terakhir nih, Mas. Ronde terakhir. Gimana nih? Apakah dua-duanya menurun gitu kan atau sama kayak Kalau dilihat dari pertandingan di ronde keempat sih yang napasnya lebih banyak habis Lawitan ya. Lawitan. Karena ngomong Brian ya. Brian atau Brian. Karena di round keempat Alfiandi memegang kendali ya. Manuvernya luar biasa gitu kan. Namun di round 1 sampai 3 Brian Lawitan yang lebih banyak memegang kendali ya. Ini apa krusial banget nih di ronde kelima. Krusial banget nih ronde kelima. Kalau gua ngeliatnya secara langsung dari tekanan Alfiandi di ronde keempat tuh bisa goyahin mental. Iya, bisa, mungkin aja itu. Mungkin aja, tapi bisa jadi salah ya. Bisa jadi salah. Karena memang kita manusia emang tempatnya buat salah ya. Betul, buat salah. Kayak lagunya ini, band namanya Lobo. Yang judulnya salah. Gitu. Ronde kelima, ronde terakhir. Ayo Mas, gimana Mas? Karena salah satu dari mereka akan lawan lu nih di Fight Night berikutnya. Iya, berikutnya. Ya, manapun yang mau lawan gua silahkan, bebas. Asik. Membuka. Tapi harap kalian bersiap-siap lebih matang ya. Asik. Karena kalau begini aja, aduh. Kayaknya masih sulit deh. Aduh. Jumawa sekali fighter. Mana Suardi nih? Aduh. Iya. Aduh. Masa single leg nggak beres-beres? Iya, dari tadi udah diomongin single leg nggak bisa-bisa. Apa dia nggak denger ya? Dia nggak denger omongan kita kali ya? Kemungkinan kali ya. Coba bisa terdengar ya. Mungkin instruksi lu dari tadi tuh udah dipakai gitu. Ini aduh. Lu udah memberikan sebuah saran yang sangat informatif gitu kan. Ternyata apakah emang belum dipelajari secara persiapannya ataupun emang kesulitan gitu kan, kita nggak tahu juga karena mereka di oktagon gitu, kita di sini. Kita di sini jauh ya, mereka ada di oktagon, itu nggak bisa kita gapai. Nggak bisa kita gapai ya. Aduh, nih dari tadi clinch terus ya, Mas. Gimana ya? Mas? Aduh, gimana nih? Boring nggak Mas? Enggak sih. Nggak kena pancingan dulu. Iya, sisa 3,5 menit lagi. Ya, sepertinya gimana nih Mas nih? Tandingannya udah mulai rada alot ya. Rada alot. Sama-sama capek mungkin ya. Belum siap kayaknya. Emang 5 round gitu kan. Ya.
Emang berat ya. Mungkin berat ya pertandingan 5 round ya. Tapi emang senjatanya juga nggak sebanyak itu ya. Iya kelihatan. Jurus-jurus yang mereka punya tuh nggak bervariasi. Nggak semewah pertandingan sebelumnya ya. Iya. Pertandingan F ini nih maksudnya. Pertandingan keduanya. Tuh kan sampai wasit juga bilang action. Iya betul. Itu wasit apa sutradara ya? Mungkin sebentar lagi wasit bilang cut. Oh. Enggak dong, lanjut ini. Lanjut. Lanjut lah sampai ya tinggal 3 menitan lagi. Ya 2,5 menit. So lihat di sini juga Brian juga udah kecapean. Ya, kelihatan banget ya. Karena Alfiandi juga. Waduh, keluar. Alfiandi juga sadar. Wah, harapan gue dari clinch game nih. Jadi ketika telak banget. Telak banget. Ya itu. Dia apakah masih survive Alfiandi? Luar Kenapa biasa. Nggak di-audition aja dipukulin Batu sama ya dia ya. Luar biasa emang spiritnya. Masih bisa berdiri. Masih bisa mukanya. Seperti sudah tadi sedikit terluka ya mukanya ya. Itu sebuah momentum hilang itu ya momentumnya. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Iya. Iya ini mau diapain ya sama Brian nih? Apakah finish atau apa nih? Sisa 1,5 menit lagi nih mas nih. Aduh iya keningnya masuk. Kayaknya ambil poin aja ya. Ambil poin aja sih mestinya. Ya kalau misalkan mau di submission juga udah capek ya. Masuk lagi ininya. Mending ambil back. Mending masuk ambil ke back. Iya dibawa ke catch lagi. Saudara-saudara dan pemirsa yang ada di rumah menonton. Ya sisa 1 menit lagi. Duh ini gimana nih mas nih lawan salah satu dari orang ini nantinya. Kayaknya ya mungkin hanya sampai semenit lah ya. Sampai semenit di ronde pertama gitu lah ya. Aduh. Ya. Gini sih. Aduh. Dari tadi instruksi lu ya ini nih mas. Nggak didengerin sih. Iya tuh. Itu cuman megang doang tuh kan. Single leg-nya tuh dipegang aja belum coba diangkat. Iya ternyata kesulitan luar biasa benar. Kuat sekali mas. Makanya power yang dikeluarin tadi habis gitu nih sekarang kesulitan tuh. Teknik yang digunakan juga kurang bervariasi. Ditarik kakinya sampai nempel ke dadanya ya. Atau ya kalau misalkan memang berat ya dadanya yang disamperin ke kakinya gitu. Iya ininya masuk cari poin Brian sepertinya tinggal ya, tahu dia. Sebentar lagi beres. Iya. Kita lihat. Oke. Ya mestinya sih Brian yang menang ya. Iya betul. Udah jelas banget ronde pertama sampai ronde ketiga dia manuvernya emang lebih aktif dan damage-nya juga lebih besar. Apakah ada pesan-pesan khusus dari lu mas untuk Brian dan juga Alfiandi? Asik. Nah, latihan lebih rajin ya kalian. Oh iya, latihan lebih rajin bang, lalu di mana tuh? Latihan lebih rajin, senjatanya masih kurang banyak. Ngeri banget. Duduknya aja udah santai banget kayak, aduh. Bukan level Loh, 2 anjir. Ini kenapa masih dikasih, emang masih ada lagi? Enggak dong. Udah 5 round dong, itu udah lelah kayaknya. Lelah kayaknya. Oh udah 5, Mustadi salah ini ya? Dia lupa sepertinya. Mustadi lupa sepertinya dia. Sangkanya masih ronde 4 mungkin atau disangkanya masih ronde 4. Ya, karena nggak sadar juga kali ya. Ya ini untungnya sih masih bisa itu ya bertahan. Masih bisa bangun ya. Luar biasa banget tuh Alfiandi. Luar biasa Alfiandi. Sejarah baru nih di One Pride yang menang title interim. Pertama kali ya ada pemegang interim ya. Pemegang sabuk interim.
Setelah pertarungan selama 5 ronde, juri memutuskan Luar hasil biasa. angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut Merah loh. Merah dong. kemenangan dari sudut merah. Dari sudut akhirnya selesai juga nih pertandingan. Iya. Dan Lawitan yang menang. Mister Lawitan. Mission. Ya selamat bagi keduanya. Pertandingannya cukup baik walaupun tidak mengesankan ya buat saya ya. Tidak mengesankan. Jumawa sekali teman saya yang satu ini. Lalu ngiri nggak mas tuh dikasih sabuk begitu? Iya ngiri sih. Ngiri. Jujur celana gue udah kegedean semua nih. Kalau misalkan nggak ada sabuk, celananya melorot-melorot Oh semua. gitu, langsung di ini ya, dipampangin nih. Pakai Makanya itu. gue butuh sabuk nih. Waduh. Ada sebuah ancaman untuk Brian dan juga Mas Gugun. Ngeri. Oke, kita beri aplaus dulu Mas. Ya kan, walaupun ini kelas lu gitu kan, Brian udah menang. Menyajikan pertandingan yang sangat menarik untuk para pemirsa di rumah. Dirasa konten Fight Reaction kali ini cukup bersama gua, Tio Bayu dan juga Mas Mario Satria Wirawan. Sampai jumpa lagi di konten Fight Reaction selanjutnya. Bye-bye. Halo para pecinta One Pride. Jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat Fight Night berlangsung. Dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.